Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana mempersiapkan menghadapi audit kepabeanan. Yang pasti ada beberapa pihak yang harus aware ya terhadap audit kepabeanan, yaitu ada 4 divisi minimal ini ya. Jadi divisi Exim ini yang pasti bagian logistik, bagian ekspor impor ini harus menjadi PIC atau leading ya dari proses audit kepabeanan. Pertama adalah mendokumentasikan semua transaksi kepabeanan dengan baik. Ini harus dilakukan ya, harus mulai dari start di awal. Untuk mempersiapkan juga flowchart purchasing atau supply chain untuk impor dan ekspor. Membackup data inventory, baik raw material, WIP maupun finished good. Ini asumsi saya untuk transaksi, untuk auditi importir produsen ya, baik KB maupun KIT. Jadi tidak hanya importir umum. Selain itu juga mengumpulkan dokumen pabean, baik menyangkut PIB-nya, invoice, dokumen pelengkap, sales kontrak, CK1, CK2, dan seterusnya, atau BC23, BC27, BC10, BC23, BC40, BC30. Terus ini, seperti yang tadi sudah saya jelaskan, harus menjadi counterpart atau PIC penghubung semua divisi. Biar kenapa dilakukan pihak Exim ini harus menjadi PIC penghubung semua divisi? Biar satu pintu, jadi lebih memudahkan komunikasi antara tim audit dengan pihak auditi. Terakhir ya, memastikan bahwa transaksi kepabeanan tercatat dan terkoneksi dengan data pembukuan. Jadi saya harapkan pihak Exim selalu memantau seluruh transaksi impor dan ekspor dan cukainya itu terhubung dengan pembukuan perusahaan dan otomatis nanti akan terlinkkan dengan laporan keuangan. Itu ya. Dan kedua untuk pihak direksi, ini sebagai pemimpin dari pihak perusahaan harus paham, harus tahu. Karena beliau yang mengambil keputusan, jadi harus tahu segala macam tentang kejadian atau apapun yang hadir di perusahaan. Ya minimal yang pasti hadir di kick off meeting. Jadi biasanya tim audit itu hari pertama melakukan kick off meeting ya, presentasi menyangkut maksud dan tujuan, terus menjelaskan step-stepnya, langkah-langkahnya, target penyelesaian. Jadi kita berharap kehadiran dari pihak direksi untuk mensupport tim audit supaya proses pelaksanaan audit lancar. Dan ketiga, pihak Exim juga harus menghadirkan pihak accounting ya untuk menyediakan laporan keuangan, untuk menjelaskan chart of account, dan ketiga juga menjelaskan alur pembukuan atau general ledger, begitu juga menyangkut flow transaksi dalam proses pembuatan pembukuan atau bookkeeping. Begitu juga accounting dan finance ini biasa berhubungan dengan perpajakan juga ya, harus mempersiapkan SPT, PPN, dan PPh badan sesuai dengan periode audit. Yang keempat, yang harus terkoneksi dengan tim audit bea cukai adalah tim IT. Tujuannya apa? Biar bisa menjelaskan flow data dan juga mencatatnya. Dan juga bisa menjelaskan tentang key field connection. Jadi misalnya nomor PIB itu kan ada nomor invoice. Nomor invoice biasanya itu tidak terhubung dengan nomor PO. Nah, nomor PO ini seharusnya Exim bisa memastikan nomor PO ini terkoneksi dengan data accounting sehingga nanti data-data importasi perusahaan bisa tertrasir sampai ke pembukuan bahkan ke laporan keuangan. Tujuannya karena perusahaan-perusahaan yang selama ini kita audit itu kan biasanya punya tim IT sendiri dan memakai aplikasi misalnya SAP atau Akurat yang sifatnya lebih middle ya, atau Kplan ini biasanya perusahaan-perusahaan Korea dan perusahaan Jepang.